Malam ini kamu sudah terlalu begabah. Seharusnya jangan lumpuhkan Jason di depan banyak orang. Kamu pikir semuanya bisa diselesaikan pakai kekerasan? Karmi Wandoyo itu bos besar di kota Tanaha. Cara kerjanya kejam banget. Dia pasti akan bayar pembunuh untuk habisi kamu. Tapi Nadrinada ini negara hukum. Memangnya mereka berani macam-macam? Bulan, kamu nggak ngerti. Di sini, kekuasaan adalah aturan. Dimana kalau kita kumpulin uang buat selesaikan masalah ini? Aku bisa kasih uang tabunganku. Keluarga Wandoyo punya harta 2 triliun. Dia berkuasa di dunia legal dan bawah tanah. Uangmu itu nggak akan cukup buat mereka. Septo, lo usah takut. Tenang saja. Ada aku yang jaga kamu. Medina, jangan ikut-ikutan. Di situasi seperti ini, cuma aku yang bisa selamatin kamu. Asalkan kamu mohon sama aku, keluarga Yesaro bisa jadi penengah. Aku lumpuhkan dia untuk kasih dia pelajaran. Kasih dia pelajaran. Apa kamu punya dendam kesumat sama dia? Kenapa dulu Cindy mau fitnah aku di Astama? Maksudmu, Jason yang suruh Cindy. Tapi apa kamu punya bukti? Tanpa bukti, gimana kamu mau lawan keluarga Wandoyo? Aku nggak butuh bukti untuk bertindak. Selain itu, singkirkan sikap sombongmu itu. Aku nggak butuh perlindungan dari keluarga kalian. Dasar sombong. Nanti kamu pasti akan berlutut memohon sama aku. Karena kampus ini cuma akui kekerasan dan kekuasaan. Maka di latihan militer mahasiswa baru selanjutnya, aku nggak akan tahan diri lagi. Septo, kamu kena masalah besar. Langsung katakan saja, jangan bertele-tele. Tim keamanan bikin daftar target. Namamu ada di peringkat pertama. Daftar? Takutnya mereka nggak mampu lakukan itu. Jangan sombong, ini serius. Pelatih kali ini semuanya petarung elit. Tenang saja, aku setiap waktu akan kasih info buat kamu. Semuanya, tolong tenang dulu, dengarkan aku. Latihan militer akan segera dimulai. Sebelumnya, kita pilih ketua kelas sementara dulu untuk bantu pelatih dan atur disiplin kelas. Nggak usah dipilih. Aku mau posisi ini. Aku Amanda Yesaro. Pasti kalian sudah pernah dengar. Keluarga Yesaro bisa kasih kalian jaminan terbaik. Ada obat dan suplemen. Pilih aku, semuanya untung. Pilih ketua, bukan lomba finansial. Nona, apa kamu bisa layani orang? Yang penting jadi ketua itu niat untuk melayani. Punten Cisano, apa maksudmu? Aku orangnya merakyat pintar. Sesuaikan diri. Putri konglomerat seperti kamu memangnya bisa ngerti penderitaan teman-teman. Logikamu benar-benar gak masuk akal. Tanpa kemampuan, gimana mau layani semua orang? Yang penting, semangatku untuk melayani semuanya. Dasar segerombolan sampah. Apa masih mau ribut lagi? Pak Suma, kami lagi pilih ketua kelas sementara. Diam di sini, cuma ada kepatuhan mutlak. Kamu Septo yang gak tahu diri itu. Nyalimu besar juga. Jangan banyak omong, latihan militer dimulai. Aturanku cuma kepatuhan mutlak. Pelatih, apa nggak jadi pilih ketua kelas sementara? Aku ajukan diri wakili keluarga Yesaro. Tisha, di sini nggak perlu pemilihan. Kamu yang jadi asisten pelatih. Aku nggak tertarik jadi asisten pelatih. Di sini kamu nggak punya hak untuk nolak. Septo, tadi kamu keren banget. Aku mau pacaran sama kamu. Pacaran yang seru. Bocah ini. Aku nggak ada waktu. Minggir. Aku juga suka sama Septo. Aku juga mau jadi pacarmu. Semua ada giliran dan urutannya kan? Semua orang setara di depan cinta. Anak kecil, gimana kamu mau bersaing sama aku? Aku sama sekali nggak kecil. Kamu nggak boleh jadi asisten pelatih. Jangan halangi jalan. Minggir. Suma jelas-jelas punya niat buruk.
Kamu bilang sama dia. Serahkan posisinya ke aku. Keluarga Yesaro bisa lindungi kamu. Kawan, Apa kamu sudah gila? ini jelas-jelas jebakan. Cepat serahkan masalah ini ke aku. Karena dia maksa aku pasti jadi asisten pelatih. Habislah, kelas kita pasti habis. Mau kelihatan menonjol ya? Latihan militer ini berlaku sistem tanggung jawab kolektif. Kalau ada yang salah, semuanya dihukum. Kita lihat saja gimana kamu akan dihajar seluruh kelas. Semuanya, lari lebih cepat. Baru 15 putaran, sudah capek begitu. Aduh, aku nggak kuat lagi. Nggak kuat lari lagi. Semua ini salahnya Septo. Dia jadi asisten pelatih. Kenapa kita yang dihukum? Dia itu cuma antek pelatih. Dia sengaja mau celakai kita. Asisten pelatih, pasukanmu payah. Pergilah awasi mereka. Siapa yang berani berhenti? Kelas ini akan ditambah 5 putaran. Jahat banget. Dia mau adu domba. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Septo, maaf. Jalan pelan-pelan, nggak usah lari. Istirahat di tempat teduh. Tarik napas pelan-pelan. Seto, kamu berani bela mereka? Mereka sudah sampai batas. Batas aku bilang belum, berarti belum. Semuanya segera tiarap, semuanya lakukan push up. Yang gerakannya salah, tambah 50 putaran. Si berongsok ini mau bunuh kita. Hemat tenaga, jangan bicara. Semuanya istirahat di tempat. Kamu tadi bilang apa? Coba ulangi lagi. Aku bilang istirahat di tempat. Beraninya kamu lawan perintahku. Hukuman fisik yang gak berguna ini harus dihentikan. Oke, bagus banget. Mau jadi pahlawan ya? Oke, aku kabulkan keinginanmu. Push up 3.000 kali. Lakukan sekarang. Kalau Septo nggak selesaikan push up 3.000 kali, kelas ini akan dijemur di sini. Latihan tanpa batas. 3.000 kali. Kalau gagal, kalian semuanya dijemur di sini. 3.000 kali. Mana mungkin selesai? Habislah, kita akan disiksa sampai mati. 1, 2, 3. Astaga, dia sungguhan tanggung sendiri. Diterima hukuman untuk kita. Kenapa dia masih kuat? Pak Suma, Apa akting adu dombamu? Ini masih mau diteruskan. Amanda, ngelantur apa kamu? Kalian pikirkan baik-baik. Kelas lain latihan baris berbaris. Kenapa kita cuma lari keliling? Karena Seto nentang tim keamanan kampus. Dia sengaja suruh Seto jadi asisten pelatih, lalu terapkan hukum kolektif ke kita, biar kita kucilkan Seto, dan bikin dia jadi musuh bersama. Ternyata begitu. Kita dijadikan pion. Keterlaluan banget. Ini balas dendam pribadi. Semuanya, diam! Benar, inilah akibatnya nentang tim keamanan. Di Universitas Tanaha, aturanku adalah aturan. Siapa yang gak terima? Aku orang pertama yang gak terima. Terlalu capek push up 3.000 kali sendirian. Aku ikut. Kami dari Asrama 507, selalu bersama-sama. Sebagai calon ketua kelas, aku harus ikut menderita bersama teman sekelas. Persetan sama aturannya, aku ikut. Parah, mati bersama-sama. Kalian semua mau berontak ya? Kayaknya nggak seburuk itu. Siapa yang hari ini berani berhenti, maka dia akan kubuat lumpuh. Suma, waktunya kita bikin perhitungan. 1.000 kali, wajahmu biasa saja, nggak ngos-ngosan. Masih kurang, ini baru pemanasan. Tadi dia tanya kalian siapa yang nggak terima. Sekarang aku yang tanya kalian masalah hari ini. Kalian terima atau enggak? Aku nggak terima. Kusitan sama aturannya. Aku nggak terima. Nggak terima. Kami nggak terima. Nggak terima. Nggak terima. Nggak terima. Dasar sampah, beraninya ngelawan. Kalian mau berontak ya? Terima kasih. Sudah kasih aku kesempatan untuk tunjukin wibawaku. Dasar bocah bureksek, beraninya pakai aku sebagai batu loncatan.
Sekarang aku akan habisi kamu. Septo, nyalimu besar banget. Beraninya bikin kacau di kelasku. Kalau hari ini aku gak kasih kamu pelajaran, kamu gak akan ngerti betapa kerasnya dunia ini. Ketua kelas, hati-hati. Ini gak mungkin. Aku level 1, sekali tendang langsung tumbang. Bocah ini masih saja nekat. Kalau kamu nggak serang duluan, aku nggak punya alasan buat hajar kamu. Di mana kamu mau balas budi ke aku, nikah sama aku? Malam ini aku traktir kamu makan. Sepakat. Bagus. Bagus banget. Berani terang-terangan pukul pelatih. Itu peluit darurat tim keamanan. Siapa yang kasih kalian nyali untuk berani tentang hukum besi Universitas Tanahan? Hukum besi. Hari ini, aku mau lihat siapa yang berani hukum aku. Omong kosong. Beraninya macam-macam di Universitas Tanahan. Hari ini nggak ada yang bisa tolongin kamu. Siapa yang pukul tadi? Aku yang pukul. Kau berani hadapi aku. Septo, apa kamu itu seorang cowok? Kenapa kamu suka jadi pengecut yang sembunyi di belakang cewek? Cuma bisa pakai cara murahan. Kamu kira? Aku yang pukul. Gak ada hubungannya sama dia. Bagus. Karena kamu berani ngaku, jangan salahkan aturan kampus yang kejam tim keamanan. Dengarkan perintah. Tangkap dia sekarang. Tunggu. Pasti ada salah paham. Silas, kamu itu cuma pembimbing magang. Beraninya kamu ikut campur urusan kami. Minggir! Aku nggak peduli aturan kalian. Selama aku ada di sini, jangan ada yang berani sentuh muridku. Pak Silas hebat! Apa hebatnya tim keamanan? Aku ikut! Beraninya kalian nindas orang yang kuindungi. Semua orang mau berontak karena kalian semua cari mati. Tangkap semuanya. Jantungku yang sudah mati 18 tahun tiba-tiba berdetak. Hentikan semuanya. Komandan, bawa orangmu mundur. Tapi komandan, dia terang-terangan pukul pelatih dan remehkan aturan kampus. Aku nggak mau ulangi ucapanku, Pak Silas. Suruh mahasiswa istirahat di tempat, kampus akan bertindak adil. Baik, terima kasih Komandan Rispo. Septo, ikut aku ke kantor akademik. Apa kamu sudah gila? Medina yang pukul tua Dayasaro bisa lindungi dia. Kamu cuma orang biasa. Kalau pergi ke kantor akademik, itu namanya cari mati. Tenang saja, tunggu aku di sini. Mahasiswa baru terang-terangan pukul pelatih. Perilakunya benar-benar buruk. Aku usulkan untuk langsung keluarkan Septo. Biar dia jadi contoh buat yang lain. Di CCTV kelihatan jelas banget. Yang mukul itu Medina. Yesaro Septo itu cuma orang biasa. Komandan Rispo, Septo sendiri sudah ngaku. Dia nekat nentang otoritas tim keamanan. Anak bandel begini gak boleh dipertahankan. Petarung level 1 terpelanting ditendang orang biasa. Konyol banget. Sudah, jangan ribut lagi putri kedua keluarga Yesaro. Sekarang kita belum bisa sentuh dia. Karena Septo mau jadi kambing hitam, kita turuti saja kemauannya. Pakai dia untuk tegakkan aturan kampus. Wih, dasar gerombolan pengecut yang takut sama orang berkuasa. Gak berani nginggung keluarga Yesaro. Malah kambing hitam kan mahasiswa baru tanpa latar belakang. Hal menjijikan begini, aku gak mau ikut campur. Pak Wakil Rektor, keluarga Yesaro pasti lagi cari-cari koneksi. Kalau pakai prosedur biasa, bisa jadi masalah. Sandi, apa kamu punya ide bagus? Kita ikuti permainan mereka. Kita bohongi dia, bilang dia bebas dan gak bersalah. Tenangkan dia. Tunggu dia balik ke lapangan. Langsung adakan rapat umum kampus. Jatuhkan putusan di depan semua orang. Langsung keluarkan dia. Ini jadi keputusan final. Nggak ada yang bisa selamatkan dia. Strategi itu yang langsung putus akar masalah. Baik, kita lakukan sesuai rencana. Septo, maaf bikin kamu nunggu lama. Kami sudah selidiki dengan jelas. Kamu nggak terlibat tindak pemukulan. Kamu nggak bersalah, cuma salah paham. Cepat kembali ke lapangan dan lanjutkan latihan. Beruntung banget kamu hari ini. Benarkah? Terima kasih, Pak Wakil Rektor. Ya. Komandan Rispo, tunggu sebentar. Atasan, sudah lepaskan kamu.
Ngapain masih di sini? Kalian lepaskan aku. Cuma untuk tenangkan aku. Mau ulur waktu kan? Apa maksudmu? Takut keluarga Yesaro ikut campur. Makanya pura-pura baik hati dan lepasin aku. Lalu siapkan rapat umum kampus untuk hukum aku di depan banyak orang. Ucapanku benar kan? Komandan Rispo mau manfaatin aku biar kelihatan berwibawa. Kalau begitu, aku akan hancurkan Universitas Tanaha. Di sini nggak aman. Kita bicara di luar gedung. Tadi kamu mau nyerang. Komandan Rispo terlalu banyak mikir. Aku cuma mikir, Dharma Wandoyo itu serakah banget. Pak Wakil Rektor, cuma mau tegakkan aturan. Tegakkan aturan harus pakai pembebasan palsu untuk nipu orang. Dia jelas-jelas lagi bersihkan rintangan. Kamu itu mahasiswa baru, nggak tahu apa-apa. Selagi Pak Rektor Tisno lagi kuliah lagi, dia buru-buru mau taklukkan aku untuk tunjukkan kekuatannya. Begitu tim keamanan dan kampus berhasil dikendalikan sama dia, apa masih ada tempat buat Pak Tisno di Universitas Tanaha? Beraninya kamu, sembarangan bicarakan Pak Tisno. Ini terkait sama jabatannya. Tisno, Komandan Rispo, kamu setia sama prinsip bela diri, dan juga setia sama Pak Tisno. Sekarang cuma kamu yang bisa panggil dia. Kalau Pak Tisno sampai marah, aku yang akan tanggung segala akibatnya. Sebenarnya kamu pergi kemana? Kamu gak dapat masalah di kantor akademik kan? Cuma minum teh, lalu aku disuruh pulang. Darmo, si licik itu bisa sebaik itu. Dia baik atau enggak, sebentar lagi bakal ketahuan. Dia mau lawan kamu di depan banyak orang. Nona Amanda memang pintar. Tapi pertunjukannya baru dimulai. Mahasiswa baru, tolong diam semuanya. Di Universitas Tanaha, aturan adalah segalanya. Septo Chigara, jurusan sastra klasik, maju. Jangan pergi. Kalau pergi, tamat riwayatmu. Haha, Septo kamu ini nggak tahu sopan santun. Kamu nekat pukul pelatih tim keamanan, nggak bisa dimaafkan. Kalau mau fitnah orang, selalu saja ada alasannya, Pak Wakil Rektor. Aktingmu bagus juga. sudah mau mati. Masih saja berani bantah. Hari ini, di depan seluruh mahasiswa dan dosen, aku secara resmi cabut statusmu sebagai mahasiswa. Dan usir kamu selamanya dari Universitas Tanaha. Septo, kamu kaget atau enggak? Pimpinan kampus sepakat Untuk keluarin kamu. Sandy, kata licik. Jelas-jelas ini jabatan kalian. Amanda, jangan marah dulu. Asalkan kamu mau jadi pacarku, mungkin aku bisa kasih dia keringanan. Jangan mimpi. Kamu cuma petarung level 3. Beraninya ikut campur. Keputusan Universitas Tanaha. Sudah mau mati, masih saja sok jago. Keputusannya segera diumumkan, Pak Darmo. Gimana kalau kita taruhan saja? Taruhan apa? Kalau hari ini aku nggak dikeluarin, kamu harus panggil semua cowok di kelas ini sebagai ayah. Oke. Aku taruhan sama kamu. Setelah kamu dikeluarkan, akan kubuat hidupmu seperti di neraka. Semuanya diam. Sekarang akan dibacakan keputusan akhir. Pak Darmo, ini nggak adil. Tim keamanan yang mulai duluan, Amanda, mundurlah. Kalau berani bikin ribut lagi, Kamu juga akan kukasih sanksi. Terima saja nasibmu. Septo Chigara berbuat sewenang-wenang. Terang-terangan menentang aturan. Perilakunya sangat buruk. Setelah diputuskan oleh Dewan Kampus, Septo Chigara secara resmi Pak Tisno. Diam! Siapa yang kasih kamu hak untuk keluarkan mahasiswa Pak Tisno? Itu Septo. Aku sudah selidiki seluruh masalahnya. Tindakan Septo termasuk membela diri, jadi nggak bersalah.